Shalom teman-teman Youth dan GC yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita masih bisa beribadah dalam ibadah online. Kita percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kita bagaimanapun keadaannya, apapun yang terjadi saat ini. Kita mau tetap cari Tuhan. Ini kerinduan kita semua untuk sama-sama bertemu di dalam satu hati, satu roh di dalam Tuhan. Sebentar kita akan mulai ibadah online kita pada sore hari ini. Kiranya Tuhan boleh melawat kita semua untuk setiap ibadah ini boleh Tuhan pimpin. Puji nama Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya. Mari teman-teman, kita mau naikkan penyembahan kita sama Tuhan. Setelah kita dengar firman Tuhan, biar Tuhan memberikan kita selalu kekuatan, kesehatan di tengah-tengah wabah. Kita tetap berjaga-jaga di dalam Tuhan. Kita mau tetap satukan hati bahwa Tuhan pasti akan menyertai kita semua. Kita mau tetap setia sama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus
Kami percaya bahwa di tengah-tengah keadaan seperti ini, kami mau tetap setia di dalam Tuhan. Kami mau tetap bawa hidup kami untuk selalu cari wajah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bukan kami ya Bapa. Oh, haleluya, 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 haleluya. Kau setia. Terima kasih Tuhan. Baik, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur buat ibadah yang Tuhan boleh berikan pada sore hari ini. Kami bawa hidup kami semua ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Tuhan yang bertindak atas setiap kami ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menyertai semua teman-teman youth dan GC yang saat ini kami nggak tahu di mana mereka berada. Tapi kami percaya bahwa mereka boleh tetap berjaga-jaga di dalam Tuhan. Tidak boleh mendua hati lewat ketakutan bahkan kekhawatiran. Tapi di tengah-tengah keadaan ini justru kami boleh tetap setia dan terus mencari wajah Tuhan lebih dari saat kami sebelum mengalami hal seperti ini. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kami untuk kami boleh tetap setia. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman semua agar tetap sehat di dalam Tuhan. Dan kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman youth dan adik-adik GC yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Sudah sekian lama, kita sudah hampir 2 bulan kita nggak ketemu di dalam suatu pertemuan ibadah. Tapi puji Tuhan bahwa hari ini kita masih bisa berkumpul walaupun kita beribadah secara online. Biar kasih Tuhan boleh menyertai kita semua. Hari ini saya mau mengajak kita sama-sama merenungkan tentang arti kesetiaan di dalam Tuhan. Saya mencoba merenungi tentang tagline kita di tengah-tengah wabah corona saat ini. Kita bicara tentang di rumah aja, kita bicara tentang satu hal yang kita nggak boleh kemana-mana, menjaga kesehatan dan sebagainya. Ada satu hal yang saya perhatikan adalah bicara tentang kesetiaan. Kesetiaan adalah salah satu bentuk loyalitas, salah satu bentuk cara kita boleh tetap setia kepada Tuhan dimanapun kita berada dengan keadaan apapun yang saat ini kita hadapi. Nah, bicara tentang kesetiaan, Tuhan lebih dahulu setia sama kita. Jadi kata di rumah aja sebenarnya adalah satu tantangan buat kita semua anak-anak muda di tempat ini. Kesetiaan berbicara tentang saat-saat ini di rumah aja, bicara tentang bagaimana kita menunjukkan rasa benar-benar kerinduan kita sama Tuhan, walaupun kita nggak bisa beribadah berkumpul secara fisik mungkin saat ini. Nah, kesetiaan Tuhan lagi ngajarin kita bahwa di rumah aja nih saat ini, tagline di rumah aja, tagline kita untuk tetap boleh tinggal di rumah, tetap sehat adalah salah satu bentuk kesempatan yang Tuhan berikan. Salah satu bentuk percepatan di mana kita harus bisa mengalami percepatan secara iman di rumah. Justru dengan saat ini, kemarin mungkin teman-teman pada ngedumel saat kita lagi sibuk-sibuknya kerja, sibuk-sibuknya kuliah, sibuk-sibuknya sekolah, saat teduh kita berantakan. Kita bilang katanya, saya nggak punya waktu, saya buru-buru kerja. Saat kita misalnya siang, saya udah waktunya makan siangnya mepet dan sebagainya, banyak hal. Jadi saat ini berbicara tentang konsep di rumah aja tuh menunjukkan Tuhan pengen bukti dari kita semua boleh tetap setia sama Dia, atau enggak? Sekarang dikasih waktu banyak buat kita bersaat teduh, waktu banyak buat kita bisa kapan aja kita baca firman Tuhan, buat kita bersekutu di dalam satu keluarga saatnya. Jadi saat ini untuk kita tetap di rumah dengan wabah seperti ini adalah satu bentuk tantangan bagi orang-orang percaya, bagi anak muda sebenarnya. Jadi Tuhan pengen lihat, ini dulu ngedumel kan soal saya nggak bisa saat teduh karena tidur saya kurang dan sebagainya. Itu lagi buktikan saya dikasih waktu banyak di rumah. Pertanyaannya buat teman-teman, masih harusnya sekarang justru malah lebih setia lagi sama Tuhan, lebih melakukan segala percepatan iman ini, ya ini saatnya gitu. Jadi saya ngajak untuk teman-teman semua belajar hari ini bahwa di rumah aja adalah
adalah salah satu kesempatan, salah satu bentuk ujian dari Tuhan bahwa kita harus tetap benar-benar lebih setia lagi sama Tuhan. Nah, di sini kita bicara tentang kesetiaan. Kesetiaan jelas dalam Wahyu 21 ayat 8 di sini dibilang bahwa orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan Yesus pada akhirnya tidak akan mendapatkan tempat dalam kerajaan Allah, tetapi di dalam kematian yang kedua. Di sini jelas. Lalu juga kita tahu bahwa Tuhan mencari orang yang setia. Kita tahu dalam firman Tuhan dalam 2 Tawarik 16 ayat ke-9, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Jadi kesungguhan hati kepada Tuhan. Hari-hari ini makanya anak-anak muda di tempat ini, di rumah, di mana kita lagi saat ini berjaga-jaga, ini tantangan buat kita agar tetap setia sama Tuhan. Nggak kelihatan loh. Pada saat kita lagi sendiri di rumah, pada saat kita lagi mungkin mengalami saat-saat kejenuhan, di saat ini pula Tuhan mau lihat bagaimana kesetiaan kita sama Tuhan. Yang pernah ngedumel soal waktu, nggak punya waktu, sekarang saatnya. Nggak ada alasan lagi. Jangan malah libur kayak begini jadi malah bangun siang, malah jadi enak-enak di rumah. Ini saatnya nunjukin kesetiaan. Jangan sampai mendua hati. Tuhan udah setia. Kalau kita udah tahu pasangan kita setia, yaitu Tuhan. Kalau kita didapati Tuhan tidak setia, begitu kecewanya dia. Lalu apalagi sampai kita mendua hati. Mendua hati karena apa? Ketakutan. Nah ini yang bahaya. Ketakutan salah satu bentuk membuat kita jauh dari Tuhan di tengah-tengah wabah ini. Nggak bisa begini alasan, nggak bisa begitu dan sebagainya. Arah hati ini jadi ketakutan. Artinya mulai selingkuh, mulai mengandalkan hal-hal lain. Ini yang Tuhan nggak mau sama anak-anak orang, sama kita semua orang percaya. Jadi saya mengajak buat teman-teman semua untuk sama-sama belajar bahwa waktu-waktu ini adalah kita ambil positif, bahwa kita tuh harus semakin dekat sama Tuhan. Disinilah saatnya kita semakin setia sama Tuhan. Waktu kita makin intim sama Tuhan. Nggak jadi alasan lagi buat kita nggak punya waktu lagi sama Tuhan. Baca firman-Nya jadi bisa setiap waktu, karena kita lebih banyak waktu menghabiskan di rumah. Ini mau Tuhan di tengah-tengah wabah ini, supaya orang-orang yang mulai tawar hati, yang mulai kemarin baca firman-Nya kendor-kendor, saat teduhnya kendor-kendor, sekarang diberikan waktu yang terbaik oleh Tuhan. Buat kita makin giat lagi, makin mau kenal sama Tuhan lagi, makin mau cari tahu apa mau Tuhan. Di dalam Ulangan 32 ayat 20 Ia berfirman, Aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka dan melihat bagaimana kesudahan mereka, sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. Jadi kalau kita mulai bengkok, mulai gak setia, di dalam Ulangan Tuhan bilang Tuhan mulai memalingkan wajahnya sama kita. Bagaimana wabah ini mau berakhir kalau kita gak setia di tengah-tengah keadaan seperti ini? Doa-doa kita setiap hari berdoa, minta corona ini, virus ini segera selesai. Ya, kita semua jadi korban. Tapi harus dengan kesungguhan hati. Tuhan gak mau hati kita tuh masuk ke dalam angkatan-angkatan yang bengkok, sampai Tuhan memalingkan wajahnya. Dan akhirnya semua doa-doa kita gak terjadi. Jadi saya mengajak untuk teman-teman youth dan GC di hari-hari, mulai hari ini bahkan sampai ke depan, kita sama-sama makin giat, lakukan percepatan ini. Ini kesempatan. Kita tunjukkan sama Tuhan bahwa keadaan ini tidak membuat kita jauh dari Tuhan. Keadaan ini tidak membuat kita jadi mendua hati dengan rasa ketakutan, dengan rasa kekhawatiran. Mungkin saat ini hal yang wajar ketika takut keluar rumah, khawatir. Tapi bedakan, yang Tuhan mau adalah berjaga-jaga. Bukan ketakutan dan kekhawatiran, tapi yang Tuhan mau adalah berjaga-jaga. Dengan apa? Dengan tetap setia. Jadi mari kita berdoa, bergandengan tangan satu dengan yang lainnya. Lewat apapun, saat ini media kita banyak, saling kuatkan, saling doakan satu dengan yang lain. Biar Tuhan Yesus jamah kita semua. Kiranya renungan yang singkat ini boleh kita sama-sama renungkan. Dan
teman-teman semua di sini agar tetap semangat, tetap setia sama Tuhan, keadaan apapun yang terjadi. Dan kita mau bersama-sama berdoa. Setelah ini kita berdoa, kita menaikkan penyembahan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kita percaya bahwa waktunya nanti kita akan ketemu kembali di dalam pertemuan ibadah secara fisik, dengan semangat yang baru, dengan wajah yang baru, dengan iman yang semakin kuat, dengan kesetiaan yang sudah diuji di masa-masa ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari teman-teman, Yud dan JC, kita mau bersatu di dalam doa untuk kita mengakhiri ibadah kita sore hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan sudah pimpin kami dalam ibadah online yang pertama dalam periode ini untuk Yud dan JC. Ini satu kerinduan kami untuk selalu mencari wajah Tuhan. Karena ketika kita mencari wajah Tuhan, ada kekuatan, ada pengharapan yang baru. Lewat keadaan ini juga kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ya Tuhan. Tuhan boleh menyertai semua teman-teman Yud dan JC dimanapun mereka berada. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, keluarga juga Tuhan boleh tetap sertai, tetap jaga. Kami percaya ya Tuhan Yesus, bahwa setiap keadaan ini semua adalah rencana Tuhan bagi kami. Kami percaya bahwa setiap anak-anak Tuhan, Tuhan boleh lindungi di dalam nama Tuhan Yesus. Kerinduan kami lewat firman Tuhan, kami bersyukur bahwa kami boleh diberikan firman Tuhan yang boleh diajarkan untuk kami boleh tetap setia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar boleh firman Tuhan ini boleh bertumbuh di dalam hati kami, boleh berbuah, dan boleh kami renungkan untuk kami juga boleh bagikan pada orang-orang bahkan yang tidak mengenal Tuhan sekalipun. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat bangsa ini, buat bangsa Indonesia Tuhan, buat kota Jakarta, buat seluruh bangsa yang saat ini sedang mengalami hal yang sama. Kiranya Tuhan jagai mereka dan rawat mereka. Biarlah iman mereka tetap boleh tumbuh di dalam Tuhan. Mereka tetap hanya berharap kepada Tuhan Yesus saja, tidak dengan yang lain. Mereka tidak mendua hati, tapi mereka boleh tetap setia di dalam Tuhan, bahwa hanya di dalam Tuhan ada jalan keluar. Permasalahan ini boleh selesai. Ketika selesai, iman kami boleh didapati setia, bertumbuh dengan secara luar biasa. Terima kasih Tuhan, berdoa buat segala sesuatunya Tuhan, buat doa-doa kami, buat teman-teman kami, adik-adik kami yang bersekolah, yang akan melanjutkan sekolah, juga ya Tuhan yang kuliah, yang bekerja, juga Tuhan tetap berikan kepastian Bapak. Kami percaya bahwa setiap waktu yang terbaik kami akan kembali seperti normal, seperti biasanya, semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah ya Tuhan Yesus. Biarlah hati ini selalu melekat kepada Tuhan, dan kami serahkan doa-doa kami, penyembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin.